Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar bis-sami'il 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah jemaah sekalian yang hadir pada majelis ilmu yang sangat mulia di pagi hari ini, kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman dan Islam, dan masih diberikan kesempatan untuk menjalankan segala amal ibadah yang insya Allah yang kita laksanakan di pagi hari ini. Semoga diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga senantiasa terdoakan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, dan semoga kita semua, terutama yang hadir di majelis ilmu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tak berasa kita sudah memasuki 1 Muharram 1446 Hijrah. Ini adalah suatu momentum yang sangat membahagiakan kita semua, ya. Kita masih diberi umur panjang, dan kita tentunya ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan ini adalah ke depan dengan tema kajian pada pagi hari ini. Kita akan mengambil tema mengenai kajian tauhid terkait hijrah dan makna dari 1 Muharram, ya. Mungkin dari jamaah sekalian yang semalam hadir di majelis ilmu juga, yaitu kajian mengenai fikih kontemporer, kita juga sudah disampaikan oleh Ustaz Farid Rahman mengenai fikihnya, fikih kontemporer mengenai 1 Muharram. Semoga nanti kajian pada pagi ini menambah pemahaman kita mengenai bagaimana 1 Muharram, dan tentunya kita harapkan juga nanti akan menambah keilmuan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baiklah jemaah sekalian, untuk menambah keberkahan kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz Fadli Hidayat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kembali kita bisa untuk merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa terbangun dari tidur kita. Lantas kita pun
yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Jadi mana di awal tahun ini ya, menurut kalender bulan atau kalender Hijriyah, kita masih dimudahkan untuk merasakan nikmatnya kehidupan, masih diberikan nikmat kesehatan, hingga akhirnya kita pun bisa mengerjakan peribadatan. Dan akhirnya kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini, yaitu alhamdulillah tadi kita lakukan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin insyaallah taala, yang dimana sebagaimana biasa ini adalah tema yang berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu subnya berkaitan dengan hijrah, demikian pula makna 1 Muharram. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita terus di atas nikmat kesehatan, demikian pula afiat ini. Demikian pula di tahun ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala langkah-langkah kita. Demikian pula diberikan kemudahan atas segala apa yang kita inginkan, diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam istiqamah kepadanya, hingga akhirnya kita pun merasakan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah mengucapkan ats-tsana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, demikian pula para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di hari yang spesial ya, yang dimana hari ini tersebut beberapa panggilan karena kita masuk ke dalam bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram itu banyak nama-namanya dan juga banyak momentum yang terjadi di bulan ini. Demikian pula kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang berkaitan dengan menjadikan momentum hijrah untuk menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Karena ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, nyatanya adalah bahwasanya bulan Muharram yang kita sekarang alhamdulillah berada di atasnya, yang sekarang sudah tahun 1446 Hijriyah, maka disebut oleh para ulama kita. Ya demikian pula Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan-sebutan yang banyak ya. Di antaranya adalah bahwasanya bulan Muharram ini disebut sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan dalam Islam. Inilah mengapa bulan Muharram tersebut sebagai bulan momentum agar kita menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas bulan Muharram adalah bulan haram atau bulan yang dimuliakan dalam Islam, tapi nyatanya Nabi SAW menyebut bulan Muharram sebagai bulan Allah, syahrullah. Nabi SAW beliau pernah bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillahi Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, Nabi SAW menjuluki bulan Muharram sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dalam sejarah, dalam tarikh, dalam sirah perjuangan ya kaum muslimin, yang dimana nyatanya adalah bulan Muharram tersebut sebagai awal bulan Hijriyah, ya insyaallah taala kita akan sampaikan nanti mengapa disebut seperti itu. Dan sebelum kita sampaikan tentang ibrah atau pelajaran yang berkaitan dengan hijrah, maka kita harus mengetahui dulu momentum 1 Muharram ini sesuai dengan sejarah-sejarahnya. Demikian pula mengapa bulan Muharram disebut sebagai 3 bulan tadi. Yang pertama adalah bulan haram, yang kedua adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah ya awal bulan di kalender Hijriyah. Maka insyaallah kita akan jelaskan pada saat ini demi untuk menguatkan khazanah keilmuan kita, dan akhirnya kita pun terus bertambah amal dan terus beristiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya perlu kita ketahui bersama, ketika Nabi SAW itu hidup ya, di zaman jahiliyah sekalipun, itu nyatanya adalah bulan-bulan yang kita kenal itu sudah ada.
ya bulan Safar, bulan Rabiul Awal, ya bulan Rabiul Akhir, demikian pula Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan selanjutnya, ini sudah ada. Bahkan ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita semua itu melebihi ya, lebih kuno ya, lebih lama ketimbang penciptaan langit dan bumi. Ya sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah mengatakan inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan ketika Allah ciptakan langit dan juga bumi. Maka demikian pula ketika di zaman jahiliyah pun bulan-bulan 12 ini memang sudah ada. Namun sebagaimana kita ketahui nama bulan-bulannya ada. Demikian pula bulan yang dalam tanda kutip ya dikeramatkan pun ada, yaitu bulan haram. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya sudah kita ketahui bersama 4 bulan ini adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua apa? Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Dan ini semua ada ya. Namun bulan Muharram itu disebutkan oleh para ulama itu tidak ada nama bulan Muharram. Adanya adalah bulan Safar. Jadi ada Safar awal, Safar tsani, kemudian ya Rabiul Awal, ya Rabiul Akhir dan selanjutnya. Ini disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti, demikian pula Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Nah, kemudian walaupun para orang-orang jahiliyah mereka itu punya penanggalan dan mengetahui bulan-bulan tersebut, tapi mereka tidak memiliki tahun. Dan hal ini pun berlangsung sampai Nabi SAW wafat. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq pun wafat, tidak ada tahun dalam kalender Hijriah, bahkan belum ada kalender pada saat itu. Di zaman Nabi SAW, demikian pula di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tahun yang ditetapkan adalah tahun peristiwa yang terjadi tahun tersebut. Ya sebagaimana contoh adalah Nabi SAW itu dilahirkan tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Bukan tahun angka ya, angka 2, angka 3. Mengapa? Karena memang kebiasaan ya orang-orang Arab pada saat itu menamakan nama tahun dengan peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Dan peristiwa yang paling besar adalah ya peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abrahah. Ya Allah Subhanahu wa taala gagalkan dan Allah abadikan kisahnya dalam surat Al-Fil. Sehingga akan disebut kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah tahun gajah. Dan juga banyak sekali tahun-tahun di zaman Nabi SAW dengan penamaannya. Contoh adalah ya tahun Harbu Fijar, ya perang Fijar, atau tahun ketika ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wafat, dengan pamannya Nabi SAW Abu Talib wafat, disebut sebagai tahun apa namanya? Tahun kesedihan, amul huzn, tahun kesedihan, karena Nabi sangat begitu terpukul ya dengan meninggalnya orang yang terkasih, yaitu istri beliau yang senantiasa mendukung perjuangan beliau, demikian pula pamannya yang senantiasa menjadi backingan beliau ya, yang senantiasa menjaga beliau ketika beliau berdakwah untuk mengenalkan Allah ke khalayak. Dan inilah di zaman Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi SAW itu belum ada tahun, belum ada. Sampai ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq pun belum ada ya penetapan tahun sekian dan lain sebagainya, belum ada kalender Hijriah, belum ada. Yang ada hanyalah bulan-bulan, nama bulan-bulan. Demikian pula tahunnya adalah diambil dari sebuah nama peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Dan akhirnya tiba di zaman Umar bin Khattab. Yang Umar bin Khattab itu adalah beliau pengganti khalifati Rasulullah, pengganti khalifahnya Nabi, yaitu adalah pengganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya di mana beliau ya Abu Bakar itu beliau itu hanya menjadi khalifah sekitar 2 tahunan. Lantas kemudian Umar bin Khattab pun menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 10 tahunan ya. Dan kemudian terjadilah apa yang disampaikan dalam hadits Nabi SAW, ya di mana pernah pada saat itu karena memang Islam sudah menyebar kemana-mana,
bahkan sampai ke Mesir. Ya, Islam masuk ke negara Mesir. Ya, sudah masuk ke benua Afrika kalau sekarang. Ini sudah kemana-mana, sudah menyebar. Wabil khusus ketika di zaman Umar bin Khattab. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun mengutus seorang sahabat untuk menjadi gubernur di Mesir, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur di daerah tersebut, negeri Mesir tersebut. Dan kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang menjadikan ini sebuah momentum adanya kesepakatan para sahabat untuk membuat kalender tersendiri untuk kaum muslimin, yaitu kalender Hijriyah. Yaitu apa? Ketika datang surat dari Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Umar bin Khattab, Umar pun pada saat membacanya itu bingung. Ini di bulan Safar. Safarnya kapan ini? Safarnya sekarang atau safarnya ya itu tahun kemarin, atau safarnya kapan ini? Dan akhirnya kemudian ya Umar bin Khattab pun di sini menentukan kalender Hijriyah, ya kalender Hijriyah. Yang dimana para sahabat Nabi SAW pada saat itu mereka berdiskusi, kira-kira momentum apa nih yang kita menjadikan dia sebagai tolak awalnya dari kalender kita, kalender ini, kalender Islam ini apa? Oh, kita pertimbangkan dengan bi'tsah, hari Nabi SAW diutus. Wah, ini susah. Disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani tentang pendapatnya para sahabat akan hal ini. Akhirnya mereka bersepakat tidak. Kalau kita itu yang menjadikan patokan kalender awalnya adalah ketika Nabi itu diutus, maka akan kesulitan. Karena kita pun tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi, disebabkan sudah terlalu lama. Kemudian sahabat yang lain itu menentukan bagaimana kalau ketika Nabi itu lahir saja. Kemudian akhirnya mereka mengatakan tidak. Kalau Nabi lahir, lantas apa bedanya dengan kalender orang-orang Romawi yang mereka menjadikan kelahiran Nabi Isa sebagai tolak dari kalender mereka, kalender Masehi tersebut. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib pun menetapkan bahwasanya Hijri atau kalender itu ditetapkan momentumnya adalah ketika Nabi SAW itu hijrah. Dan inilah disebut ya sebagaimana kita ketahui adalah kalender Hijriyah, karena diambil momentum Nabi SAW itu hijrah. Nah, selepas ketika para sahabat Nabi itu mereka sepakat semua bahwasanya momentum kalender kaum muslimin adalah diambil ketika Nabi itu hijrah. Oke, kita semua sepakat. Tapi masalahnya mulainya bulan apa? Bulan Ramadan kah? Rabiul Awal kah? Atau bulan Muharram? Nah, perlu kita ketahui bersama bulan Muharram, tadi agak kelewatan ya. Bulan Muharram ini ada ketika Nabi SAW itu diutus. Karena memang diantara tugasnya Nabi SAW adalah ya ini, yaitu adalah untuk menjadikan bulan Safar awal menjadi bulan Muharram. Dan inilah kenapa Nabi SAW mengatakan bulan Muharram adalah bulan Allah. Ya, kenapa para ulama kita menyebutkan bahwasanya Muharram itu disebut sebagai bulan Allah, disebabkan ini adalah satu-satunya nama Islami dalam kalender itu. Karena kita tahu Rabi itu artinya adalah musim semi, Rabiul Awal. Kemudian Safar, Safar itu maksudnya adalah kosong, sifr. Kosong karena para sahabat pada saat itu mereka atau para kaum orang-orang Arab pada saat itu mereka keluar dari Mekah ya untuk melakukan perniagaan atau melakukan perjalanan ke sebuah daerah tertentu. Demikian pula Jumadil Awal ya, gugur, Ramadan musim panas ya. Kemudian Syawal itu musim mengering karena memang berkurangnya susu yang ada di hewan-hewan ternak hingga akhirnya disebut sebagai Syawal karena pada saat itu panas sekali. Dzulqa'dah karena manusia pada saat itu duduk-duduk untuk menunggu orang-orang yang haji. Dzulhijjah adalah musim haji. Jadi nggak ada tuh di kalender Hijriyah nama Islami sampai Nabi SAW diutus. Karena memang awalnya di zaman jahiliyah nama bulan Muharram adalah bulan Safar namanya. Itu Safar awal sama Safar tsani. Nah, kemudian kebiasaannya orang-orang jahiliyah itu menjadikan bulan Safar itu sebagai ya mereka ini
menganggapnya sebagai bulan sial. Bulan Safar awal sama bulan Safar yang kedua itu adalah bulan sial. Nah, inilah diantara tugas Nabi SAW, yaitu mengabarkan kepada masyarakat tidak ada kesialan di bulan Safar. Baik itu bulan Safar pertama, maksudnya adalah bulan Muharram yang kita kenal, maupun Safar yang kedua. Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiyarata. Ya, Nabi mengatakan tidak ada penyakit yang menimpa atau tidak ada penyakit yang menyebar dengan sendirinya. Karena penyakit itu bisa menular bukan karena penyakitnya menular, tapi karena siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Wala tiyarata, tidak boleh kalian untuk bertatoyur atau beranggapan sial. Ya, artinya adalah kita perlu nyari-nyari hari nih kalau ingin sesuatu. Atau kita misalkan menganggap angka tertentu adalah angka sial ya. Contohnya angka berapa? 13. Kalau kita di hotel kadang-kadang ada nomor 12A, selanjutnya nomor 12B, bukan angka 13. Ada yang memang tidak mau banget nomor 14. Ya, ada yang tidak mau banget nomor 3 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari tatoyur atau merasa sial. Yang Nabi mengatakan wala tiyarah, tidak boleh kalian itu beranggapan sial. Karena segala apapun ya Allah ciptakan untuk kalian itu baik semuanya. Lantas Nabi mengatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan bulan Safar adalah bulan sial. Nah, sehingga Nabi SAW pun di antara ajaran beliau adalah tidak boleh kaum muslimin untuk menganggap bulan tertentu adalah bulan sial, di antara adalah bulan Safar ini atau bulan Muharram. Ya, sehingga tidak ada keyakinan tertentu semacam misalkan kita nggak boleh keluar rumah gitu, atau kita harus pakai apalah gitu ya, atau yang lainnya. Maka ini hanyalah ya sebuah hayalan-hayalan atau khurafat ya, karena kita harus yakin bahwasanya segala apapun kebaikan demikian pula keburukan yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan disebabkan kita keluar atau masuk atau pakai ini atau pakai itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segalanya. Ini adalah pelajaran poin pentingnya dari bulan Muharram. Pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan beranggapan sial ya, karena Nabi SAW itu ya di antara tugasnya adalah menyampaikan kepada umat akan ketidakbolehan tatoyur dan menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Nah, kemudian Nabi SAW menamakan bulan Safar awal ini sebagai bulan Muharram, karena memang orang-orang Quraisy itu tidak hanya sekedar menjadikan bulan Safar awal ini atau bulan Safar ini sebagai hari sial, tapi juga mereka main-mainin bulan Safar ini. Ya, karena mereka ingin ya bulan Safar awal itu, kenapa namanya bulan Safar awal ya? Agar akan tersaru gitu dengan bulan haram. Akhirnya mereka bebas untuk melakukan perang, karena kan di zaman mereka itu tidak boleh perang di 4 bulan tadi yang sudah kami sampaikan ya, setelah bulan haji itu. Nah, agar tersamarkan mereka namakan Safar juga ya, padahal ini adalah Safar awal atau bulan Muharram. Nah, sehingga Nabi SAW itu menamakan bulan Safar awal ya sebagai bulan Muharram. Ini kata Imam As-Suyuti, demikian pula Imam An-Nawawi dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Dan sampai sekarang kita kenal ini adalah bulan Muharram. Ya, ini adalah bulan Muharram. Dan selanjutnya ya Bapak-bapak semua, kita lantas ya pergi ke zaman Umar bin Khattab. Selanjutnya ketika mereka ini bersepakat, oh ternyata kita buat kalender, momentumnya adalah Hijriyah, Hijriyah Nabi SAW. Ini mereka sudah sepakat. Nah, kemudian lantas di bulan apa nih yang kita ambil nih sebagai awal tahun untuk kalender? Jadi memang mengapa ini perlu adanya kalender? Agar ya kita ini lebih mengetahui tentang waktu-waktu, karena kalender berkaitan dengan hilal. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu ya linnas. Allah mengatakan manusia bertanya tentang bulan-bulan, katakanlah ini adalah waktu-waktu untuk manusia. Nah, sehingga ini pun dianggap penting adanya kalender Hijriah ini yang kita kenal ya sampai saat ini. Dan kemudian para sahabat pun mengatakan, ya udah kita jadikan Ramadan aja sebagai awal tahunnya itu. Ya, awal tahun adalah bulan Ramadan.
Dan kemudian para sahabat yang lainnya mengatakan, ya tidak, ya mungkin di bulan Rabiul Awal dan juga bulan-bulan yang lain. Ya sampai akhirnya ya Ali bin Abi Thalib, demikian pula Utsman bin Affan memberikan saran lebih baik adalah Muharram saja. Kenapa? Karena tadi kan bahwasanya momentumnya di awal kalender adalah hijrahnya Nabi. Nah, sedangkan hijrahnya Nabi itu dimulai keinginannya ketika di bulan Muharram. Dan Nabi SAW pun, ya beliau ini hijrah dan mendirikan masjid yang namanya adalah Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Nabi SAW, itu pun di bulan Muharram. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, Allah katakan, ya la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Allah mengatakan bahwasanya masjid yang didirikan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah dari semenjak hari pertama, ini adalah lebih berhak kita untuk sholat di dalamnya. Allah mengatakan min awwal yaumin, dari awalnya hari. Sehingga akhirnya dari ayat ini dalam surah Taubah ayat yang ke-108, para sahabat pun bersepakat bahwasanya awal dari tahun menurut kalender Hijriah adalah bulan Muharram, dan sampai saat ini kita ya bisa merasakannya. Ya sampai saat ini ya kita mengetahui ketika di akhir bulan Dzulhijjah masuk tahun yang baru. Ya masuk tahun yang baru. Dan kalender Hijriah ini sebagaimana tadi sudah kami sampaikan adalah ya untuk sebagai penanggalan bagi manusia. Karena ini adalah di antara hikmahnya mawaqitu linnas, sebagai waktu-waktu untuk manusia. Waktu-waktu ya agar kita mengetahui betapa cepatnya waktu tersebut itu pergi dari kita. Dan demikian pula waktu-waktu agar kita menjadikan setiap waktu yang terus berganti, setiap itu pula harusnya ketakwaan kita ini semakin tebal. Maka Hijriah ini demikian pula pertambahannya tahun demi tahun seharusnya menjadikan kita lebih introspeksi, muhasabah ya atas apa yang sudah kita lakukan selama ini. Maka tidak hanya Muharram ini hanyalah sebagai ya penanggalan baru di kalender Qamariyah atau Hijriyah, atau juga ya ini diperingati ya, tapi justru yang seharusnya adalah kita banyak muhasabah atau introspeksi atas apa yang sudah kita lakukan selama ini. Karena setiap hari ini usia kita itu semakin bertambah, dan yang ada dalam pikiran kita adalah pertambahan usia, tapi tidak sadar kita ternyata ada yang kurang dari itu, yaitu justru adalah kehidupan kita semakin kurang detik demi detiknya. Maka momentum Hijriah ini kita menjadikannya sebuah ibrah atau pelajaran yang penting. Pentingnya kita itu hijrah. Walaupun Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'da Fathi Makkah, tidak ada hijrah lagi nih setelah Fathu Makkah. Ini maksudnya adalah hijrah secara fisik di zaman Nabi SAW, tapi secara ruhani kita hijrah itu penting. Dan ini kita jadikan sebuah momen untuk hijrah, ya untuk berpindah kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita tentang momentum usia-usia kita yang seharusnya kita ini menjadi orang yang bermuhasabah, yaitu apa? Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 tentang momentum itu. Kapan itu? Ketika seorang ini berusia sudah 40 tahun ke atas. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika datang waktu manusia ini sudah usianya 40 tahun. Maka di sini Allah sampaikan kepada kita tentang muhasabah. Ya, dikatakan bahwasanya orang ini ketika sudah masuk 40 tahun seharusnya mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarilah aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Ini adalah momentum tahun yang kita rasakan ya. Kalau usia kita semakin bertambah, tandanya adalah perlu kita diajari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedangkan syukur ini sulit untuk terpatri dalam diri kita. Demikian pula lisan-lisan kita. Betapa kita itu mudah untuk merasakan nikmat yang Allah berikan,
Tapi nyatanya sulit kita untuk bersyukur atas nikmat, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada bandingannya. Ya, bahkan seandainya ada orang yang datang kepada kita untuk ngasih uang sama kita 1 miliar, kita pasti akan mau. Tapi kemudian dengan syarat misalkan kita harus mati besok, kita pun pasti tidak akan mau untuk menerimanya. Tandanya adalah hidup besok untuk kita lebih berarti ketimbang 1 miliar. Maka ini adalah nikmat yang sangat begitu banyak ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jadi seandainya ya kita ini sudah terluput dengan ini semua, maka pastikan di tahun ini kita pun semakin baik. Kita berhijrah, ya hijrah yang baik, ke arah yang lebih baik, untuk menjadi insan yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikanlah momen hari ini, ya di bulan Muharram, yang disebut dengan 3 nama tadi yang sudah kami sampaikan, ya sebagai momen hijrah. Karena kita sadari atau tidak, pada saat ini kita sedang hijrah. Apa itu hijrahnya? Sedang hijrah berjalan menuju kepada kematian. Ini adalah hijrah kita yang sekarang kita rasakan. Dan ini yang saat ini kita tidak sadari, yang kita seluruhnya akan menghadapi kematian, dan kematian ini pasti akan datangnya atas kita semua. Maka dengan ini perlu kita ada persiapan. Jadi kadang kita malas untuk hijrah nih, untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Kita masih belum mau untuk menjadi orang-orang yang gemar salat berjamaah. Kita masih belum mau untuk menjadi orang-orang yang gemar mengerjakan kebaikan. Bahkan kita sampaikan, saya mau nih untuk jadi orang yang soleh kalau hutang-hutang saya sudah lunas misalkan. Atau saya mau nih salat berjamaah kalau saya usahanya sudah lancar. Atau yang lain, kita buat alasan-alasan yang banyak. Kita sering gak mau untuk diajak hijrah lebih baik. Padahal kita nggak sadari, kita mau atau tidak mau, kita sedang hijrah. Tapi sayangnya hijrahnya itu ke arah kematian yang pasti akan datang kepada kita. Dan kita pun tidak tahu sebanyak mana, sepanjang mana perjalanan hijrah ini, ya, yang kita sampai di finishnya. Apakah mungkin besok ataukah tahun besok, kita tidak mengetahuinya. Maka dengan inilah seyogianya kita jadikan momentum, ya hidup ini sebagai hijrah. Kita jadikan hari ini sebagai momentum kita hijrah ke arah yang lebih baik, ya ke arah yang lebih baik. Yaitu apa? Ya hendaklah kita untuk hijrah dari keburukan, ya menuju kebaikan-kebaikan, menuju kebaikan-kebaikan. Karena kita khawatir, ya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang banyak ini, kita lalai untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah pasti akan bertanya tentang nikmat yang Allah berikan. Bahkan Nabi SAW pernah pada saat itu, beliau ini keluar rumah bersama dengan sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar sama Umar. Kemudian keluar rumah karena lapar di malam hari. Mereka berjalan hingga akhirnya ada seorang sahabat yang persilahkan mereka untuk ke rumahnya, bertamu ke rumah sahabat tersebut. Mereka pun akhirnya makan, pada saat itu makan kurma. Demikian pula merasakan air yang dingin. Lantas Nabi SAW mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anil na'im." Kalau kalian akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan ini, berupa air dingin yang kamu makan, yang minum, demikian pula kurma yang kamu makan. Nah, sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu justru lebih banyak ketimbang mereka semua. Maka sudah sering kami sampaikan, ya, hisabnya kita semua, Masya Allah, itu lebih berat ketimbang hisabnya orang-orang yang terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu penglihatannya itu terbatas, ya paling 50 meter atau mungkin 100 meter kalau memang dia, ya matanya masih bagus, ya. Ini orang-orang terdahulu nikmatnya itu sedikit. Tapi nyatanya nikmat yang kita rasakan pada saat ini itu justru melampaui orang-orang terdahulu, bahkan lebih banyak. Kita nggak hanya sebatas bisa lihat 100 meter, Pak. Jutaan kilometer kita bisa lihat sekarang. Itu dengan menggunakan apa? Handphone. Dan handphone ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan minta pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lihat, apa yang kita scrolling, ya,
apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton, apa yang kita ketik dan lain sebagainya, Allah pasti akan minta pertanggungjawaban. Maka seharusnya kemudahan hidup yang kita rasakan dengan nikmat berupa teknologi atau yang lainnya, semakin mudah pula kita melangkahkan kaki kita ke masjid Allah, mengerjakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Karena sedekah barangkali yang kita anggap berat sekarang, yang bahkan kita pun perhitungan untuk mengeluarkannya. Demikian pula sholat berjamaah yang kita masih malas mengerjakannya, yang masih banyak alasan kita lakukan. Ini adalah hal yang pertama kali diinginkan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Ini adalah hal yang pertama kali yang mereka inginkan, ya. Karena orang-orang yang meninggal dunia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bangkitkanlah kami, janganlah Engkau cabut nyawa kami. Ila ajalin qarib, berikanlah kami waktu sedikit saja ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku pasti akan bersedekah dengan hartaku. Aku pasti menjadi orang-orang yang saleh. Di antaranya adalah mengerjakan sholat berjamaah, ngaji dan lain sebagainya. Dan nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat yang didambakan oleh orang-orang yang ketika Allah cabut nyawanya, maka jangan sampai kita putus nikmat yang Allah berikan ini berupa kita malas-malasan dalam ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, karena kematian itu sangat begitu dekat. Bahkan orang pun tidak akan mungkin mampu untuk lari dari kematian. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang kematian, jadi mana kematian itu asra, lebih cepat daripada rizki. Ya, kita ini khawatir akan masalah rizki, ya, padahal rizki Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditentukan oleh Allah. Dan kalau kita haraba min rizkihi, kalau kita pun lari dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rizki kita pun akan nyamperin kita karena Allah sudah menjaminnya. Demikian pula kematian. Nabi mengatakan, lau haraba, ya, seandainya manusia itu lari dari kematian, kematian akan nyamperin dia. Kama yahrub, ya, sebagaimana dia lari dari rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Maka inilah usia yang kita akan, ya, yang mungkin kita akan nikmati entah sampai kapan. Tapi pastikan kita jadikan ini sebuah momentum akan pentingnya kita untuk berubah. Mau sampai kapan hidup kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau sampai kapan kita bisa tertawa sedangkan baru saja kita meninggalkan bacaan Al-Quran? Mau sampai kapan kita loyal beli makanan mahal sedangkan mengeluarkan uang untuk ke masjid fi sabilillah kita pun perhitungkan? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita bangun, ya, dari tidur kita untuk mengerjakan sholat malam, ya, sedangkan sampai saat ini kita hanya sebatas bangun untuk datang ke kamar kecil balik lagi? Mau sampai kapan kita seperti itu? Sedangkan kematian, yaitu akan datang kepada kita semua. Maka, ya, ini adalah sebuah pelajaran, demikian pula sebuah peringatan buat saya pribadi, kemudian jamaah semua. Maka yuk mari kita hijrah di momen yang semakin bertambah hari, ya semakin bertambah tahun, ya semakin dekat dengan kematian. Bahkan para salaf kita mengatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ya innaka anta ayyam, sesungguhnya engkau itu adalah hakikatnya hari-hari. Fa in dhahabatil ayyam dhahaba ba'duk, kalau hari-hari itu sudah pergi dari kalian, kalian pun telah meninggalkan dunia ini sedikit demi sedikit. Maka kita lihat, ya, rambut kita sudah mulai memutih, kulit pun sudah mulai keriput. Demikian pula penyakit suka datang sama kita, ya. Kemudian sampai kapan kita masih betah mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tinggalkanlah maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka yuk mari kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik, ya. Kita paling lagi, ya, untuk banyakin lagi itu untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan sholat berjamaah. Pastikan kita datang, ya, dan mudah-mudahan mendapatkan saf yang pertama. Kemudian pastikan setiap harinya kita bersedekah kalau kita mampu, alhamdulillah. Dan pastikan hari-hari kita ini adalah hari-hari yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena para sahabat Nabi SAW, mereka itu pernah merasakan penyesalan yang luar biasa. Mereka menyesal bukan karena satu hari nggak dapat duit. Ini adalah kita banget. Mereka nyesal satu hari, mereka tidak seperti kita ya, yang nyesal karena mungkin kita nggak mampu untuk liburan atau bagaimana. Inilah kita. Atau kita nyesal karena kita nggak dapat, nggak menang tender atau apa, kita nyesal gitu. Tapi para sahabat Nabi SAW disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, ma nadimtu ya ala syai'in, tidaklah aku pernah menyesal sama sekali. Nadami ala yaumin, ketimbang penyesalanku atas sebuah hari. Ini kata beliau, gharabat fihi syamsuh, yang dimana mataharinya itu tenggelam. Naqasa fihi ajali, sedangkan usiaku itu pun semakin berkurang, semakin aku dekat dengan kematian. Walam yazid fihi amali, tapi nyatanya amalanku enggak bertambah-tambah, pahala enggak nambah, dosa yang malah nambah. Ini yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Apalagi kita, orang yang paling demen buat ngoleksi maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling perhitungan untuk memberikan jiwa kita, harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita malah merasa diri kita aman dari segala apa ya Allah Subhanahu wa taala ya peringatkan, yaitu berupa adab dan lain sebagainya. Demikian mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Ini merupakan peringatan untuk kami ya, dan juga mudah-mudahan untuk jamaah semua, dan juga sebagai pelajaran, yuk mari kita untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Ya kita sudahlah, kita tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rubah diri kita ke arah yang lebih baik. Ya kemudian kita paksakan diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena ajal tidak menunggu kapan kita taubat. Karena ajal kematian tidak menunggu kapan kita taat. Tapi khawatir ajal datang sedangkan kita dalam kubangan maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalika. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Ini barangkali yang kami sampaikan pada hari ini. Karena memang 10 menit lagi kita akan datangnya waktu terbit ya di bulan Muharram yang pertama ini. Kami kembalikan kepada pihak moderator, barangkali ada yang bertanyakan atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya, Waalaikumsalam. Masalah kajian dan kemudian kita terima di pagi hari ini, mungkin dari semua jamaah ya, kita merasa bahwa memang perlunya introspeksi dan muhasabah di momen yang sangat spesial yang bagi kita semua umat Islam pada pagi hari ini. Kalau boleh secara singkat mungkin bisa kami sampaikan bahwa tadi untuk satu Muharram sebagai momen untuk hijrah ya, dan maknanya secara mendalam. Tadi ada beberapa kata yang memang sangat penting bagi kita, yaitu pentingnya kita introspeksi diri kita, muhasabah, bagaimana kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan itu adalah suatu nikmat yang sangat didapatkan oleh umat yang sudah meninggal, karena kesempatan itu tidak berulang ya. Terus kemudian tadi untuk Muharram adalah momen untuk hijrah, itu awalnya pada zaman Khalifah Umar ya. Tadi di atas usul dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Baiklah jamaah sekalian, mungkin dari materi yang disampaikan dari Ustaz tadi ada yang ingin sharing boleh terkait dengan Muharram, terkait dengan hijrah di bulan Islam, atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kami persilakan. Kita masih punya cukup waktu. Sambil menunggu, mungkin dari saya mungkin jamaah sekalian masih ingin menanyakan hal yang lain. Kalau kita bicara Muharram itu ya Ustaz ya, kadang kan identik dengan bulan Suro gitu ya Ustaz ya. Itu apakah ada hal yang ini Ustaz yang bisa menambah wawasan kita, itu kenapa ya kok lebih kental dengan istilah Suro kalau di
Jawa dan sebagainya itu. Ya, barakallahu fikum. Iya, saya kurang tahu ya untuk kenapa disebut bulan Syuro ya, orang-orang Jawa ya. Namun menurut kalender mereka itu bulan Muharram adalah bulan Syuro kan namanya. Mungkin saja, mungkin ya, tapi wallahu alam yang secara pastinya ya karena memang mungkin saja ini terpresetkan dari kalimat Asyura. Asyura atau hari yang ke-10 dari bulan Muharram, Asyura. Karena Asyura ini hari yang penting sekali. Nabi SAW menyuruh kita untuk berpuasa. Nabi mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffir as-sanah allati qablaha." Aku minta sama Allah Subhanahu wa taala puasa Asyura ini akan menghilangkan dosa selama 1 tahun. Dan juga di sini di Asyura ini tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang dianggap momen penting banget untuk seluruh umat ya. Di antaranya adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ya di hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun berpuasa pada hari tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram ini. Kemudian karena mereka menganggapnya adalah sebuah hari kesialan, akhirnya mereka berpuasa. Demikian pula orang-orang Yahudi. Yahudi itu berpuasa pula di tanggal 10 Muharram ini karena memang mereka itu meyakini hari ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kejarannya Firaun. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang lainnya. Dan akhirnya Nabi SAW pun menetapkan hari Asyura ini sebagai atau 10 Muharram ini sebagai hari untuk berpuasa, untuk menyelisih orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi menjadikan ini sebuah hari Id, hari raya ya, dan Nabi ini menjadikannya sebagai hari berpuasa karena hari puasa itu hari Id itu tidak boleh berpuasa. Dan bahkan di awal ketika Nabi itu hijrah ke Madinah ya, itu beliau itu mewajibkan puasa Asyura dengan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Itu diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan anak-anak kecil pun wajib di zaman pada saat itu. Dan mereka pun nangis banyak ya, di hadits Nabi itu nangis, ya teriak kelaparan dan lain sebagainya. Sampai ketika di tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan puasa Ramadan. Dan akhirnya kewajiban puasa Asyura pun itu dihilangkan ya, dan ini menjadi sunnah Nabi SAW saja. Dan kemudian ketika Nabi itu ingin wafat ya, setahun sebelum beliau wafat, beliau sampaikan kepada para sahabat, idza kana al-am al-qadim, ketika datang tahun besok, sumna yaumat tasi, mari kita puasa di tanggal 9-nya atau di hari Tasu'a. Dan qadarullah beliau berpindah ke Rafiqil A'la atau beliau meninggal dunia sebelum beliau melakukan bertemu dengan bulan Muharram selanjutnya, sebelum beliau melakukan puasa Tasu'a. Jadi wallahu alam, ini adalah hari Asyura, adalah arti Asyura itu dia dari kalimat al-ashr. Ashr itu adalah 10. Ya, Asyura adalah hari yang ke-10. 10 Muharram yang tersebut sebagai hari yang agung ya, baik di dalam Islam maupun ya dalam umat-umat yang lainnya. Namun Islam tidak menjadikan hari ini sebagai atau hari Asyura ini sebagai hari raya. Mungkin namanya inilah Asyura akhirnya jadi Syura, mungkin saja, tapi saya kurang tahu ya, mungkin saja seperti itu. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwasanya betul ada keutamaan ya, karena Nabi menyuruh kita untuk berpuasa dan akan mendapatkan pengampunan dosa selama setahun. Namun tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu gitu. Jadi kita ini harus begini, harus begitu, atau tidak boleh keluar rumah ya, tidak boleh mendirikan rumah, tidak boleh melakukan walimah atau yang lainnya. Maka ini bagian dari tatayur yang Nabi melarang untuk beranggapan sial pada bulan Safar, baik itu Safar awal atau Muharram maupun Safar yang kedua. Demikian Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah Ustaz. Semoga dari penjelasan tadi ya semakin memantapkan kita untuk pemahaman mengenai satu Muharram ya, bulan suci kita awal dari Hijriah. Baik teman sekalian, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, sebentar. Ada? Udah tidak ada ya? Baiklah, karena memang momen yang sangat penting dan sangat krusial bagi kita semua untuk selalu menekankan pada diri kita semua ya, dengan teriring bertambahnya usia kita ya. Mungkin dari dulu kita mungkin
zaman muda sampai sekarang mungkin usianya sudah 40-an, 50-an ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita juga diingatkan setelah umur 40-an dan sebagainya, itu kan logikanya ya kita makin bertambah takwanya, makin bertambah keimanan kita dan sebagainya. Semoga Allah juga senantiasa meridhoi kita di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, untuk menambah introspeksi muhasabah sebagai muhasabah kita semua, dan kita juga berdoa untuk kedepannya supaya makin baik, kita mohonkan kepada Ustaz Fadri Hidayat untuk memimpin doa untuk keberkahan kita semua. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita. Ya, akhirnya pada saat ini kita bisa berkumpul ya di bulan Muharram yang tersebut sebagai bulan haram yang akan dilipat gandakan amal solehnya, dan juga momen yang sangat begitu penting untuk kaum muslimin di bulan-bulan haram ini adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, kebahagiaan di tahun ini, dijauhkan dari segala bala, musibah dan lain sebagainya. Dan Allah jadikan kita orang yang terus terikat hatinya ke masjid, dan akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna kulla syai'in minna min a'malina as-salihah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, terima segala amal soleh kami ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, dan berikanlah kami keistiqomahan ya Allah untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Amin amin rabbal alamin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وتعلمنا وكل شيء منا يا الله يا رب العالمين. اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا يا الله وتب علينا توبة نصوحا. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang kami sering lalai kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk terus beristighfar kepadamu ya Allah, dan berikanlah kami segala pintu taubat kepadamu ya Allah, hingga akhirnya kami pun akan bertemu denganmu dalam kondisi bersih, taubatan nasuha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa terima amal ibadah kita dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, dan akhirnya kita pun merasakan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.